Apa kabar nih dok? Sehat ya? Sehat, sehat alhamdulillah. Mas Jisoo apa kabar? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat dan penuh dengan semangat karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana caranya merawat diri sebelum menjelang pernikahan. Tapi tadi sudah sempat saya singgung bahwa malam hari ini akan ada 3 orang yang beruntung tampaknya dan akan mendapatkan salah satunya produk kecantikan dari klinik Alana. Ya ini Malam ini banyak ya Mas ya giveaway-nya ya. betul, ada 3 loh. Ini bisa dimanfaatkan sebelum menjelang pernikahan. Salah satunya adalah produk kecantikan dari klinik Alana yaitu UV Glow bedak ya, atau UV Glow powder gitu ya. Nah, giveaway lainnya adalah ini khusus untuk calon pelai persembahan dari In Time Concept. Teman-teman bisa mendapatkan voucher 1,5 juta rupiah yang bisa teman-teman gunakan ketika akan order menggunakan jasa In Time Concept khususnya untuk wedding planner. Satu lagi nih, ini juga yang paling menarik adalah free kotak mahar untuk calon mempelai yang berbahagia. Oke, Dokter Dara udah siap ya dok ya? Siap Mas, insya Allah siap. Hanya untuk mendapatkan giveaway tadi, silakan teman-teman ajukan pertanyaan, nanti akan kami pilih, atau silakan screenshot IG Lives kami, kemudian share di Instagram story-nya masing-masing, kemudian tag atau mention Klinik Alana dan In Time Concept. Kemudian berikan hashtag Alana In Time. Tulisannya atau silakan ketik Intime, Alana, hashtag Alana Intime. Oke, jadi nanti akan kami pilih 3 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Oke, dokter, saya nggak akan berpanjang-panjang lagi nih dok, karena tampaknya sudah banyak yang bergabung bersama kita. Ya. Halo semuanya, terima kasih ya yang udah bergabung. Hari ini kita bahas tentang apa ini? Pertanyaannya menarik ya. Kita karena persiapan pernikahan itu begitu kompleks, yang kadang-kadang menguras energi dan pikiran gitu, yang kadang-kadang barangkali bisa berpengaruh dengan kondisi kulit. Untuk mempertahankan supaya paripurna, apakah diperbolehkan nggak sih dok sebelum kita menjelang pernikahan, karena kita akan khususnya perempuan ya akan menggunakan make up, heavy make up begitu, make up yang cukup berat, boleh nggak sih melakukan perawatan dok? Wow, boleh banget dong. Boleh banget tetap melakukan treatment dan memakai skincare menuju atau menjelang pernikahan. Karena kan kita kalau mau menjelang pernikahan tuh kan pengen pada saat hari H tuh tampilan kita lebih maksimal dari atas sampai bawah kan. Jadi bisa dibantu dengan dengan melakukan treatment dan tetap menggunakan skincare. Namun tetap harus diingat treatment yang dilakukan dan skincare yang dipakai tetap harus sesuai indikasi kulit, kemudian sesuai indikasi, dan kalau misalkan ada permasalahan ya sesuai dengan permasalahan yang ada, seperti itu. Oke, artinya diperbolehkan ya. Boleh banget. Saya tanyakan hal ini karena saya tuh sering dapat curhat dok dari calon mempelai khususnya perempuan-perempuan nih. Ih boleh nggak sih gitu, karena kabarnya katanya menurut MUA Anu, kemudian ahli kecantikan Anu, bahwa ketika kita merawat wajah kita khususnya dengan menggunakan krim-krim dari dokter itu justru akan berbanding terbalik begitu hasilnya, karena ada kalinya makeup jadi longsor atau keki. Begitu nggak sih dok sebetulnya? Sebenarnya fun fact ya, apa tuh namanya, kalau misalkan pernyataan itu ya, ada benernya ada tidaknya, seperti itu. Benernya memang ada beberapa skincare yang memang disarankan untuk diberhentikan, seperti itu. Salahnya enggak semua krim dari dokter harus di stop menjelang pernikahan. Basicnya gini, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di klinik kita punya 2 tipe skincare. Yang pertama adalah skincare yang berfungsi sebagai cosmeceuticals. Skincare ini ingredientsnya berfungsi untuk mencerahkan, meningkatkan kesehatan kulit. Sedangkan yang kedua itu skincare yang berfungsi sebagai obat atau kita bilang medical cream, atau mungkin Mas Jisoo di luaran kenal dengan krim racikan dokter. Seperti itu. Nah, krim ini kandungannya berupa obat dengan konsentrasi tertentu yang berfungsi untuk mengobati permasalahan kulit. Krim-krim inilah yang harus diresepkan oleh dokter dan juga pemakaiannya diawasi oleh dokter.
Nah, kalau krim yang berfungsi sebagai kosmeosiotikal kayak cleansing kayak sabun, kemudian pelembab, sunscreen, ataupun serum essence yang ada whitening agentnya, gak ada masalah banget dipakai menjelang hari H. Saya pun waktu menikah ya 1 jam atau 2 jam sebelum make up, walaupun make upnya subuh-subuh, saya tetap cuci muka, saya tetap pakai serum, saya tetap pakai sunscreen, dan alhamdulillah make up saya aman sentosa sampai malam. Oke. Anti badai ya, Dok. Iya, anti longsor, Mas. Jadi kalau medical cream memang disarankan atau dianjurkan untuk diberhentikan dulu selama sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum hari H. Kenapa? Karena memang ada beberapa kandungan yang kerjanya mengalami exfoliating gitu. Jadi mengalami pergantian, mengelupasi sel kulit yang tadinya sudah lapuk, udah mati, kemudian menjadi sel kulit yang baru. Nah, terkadang beberapa kulit yang lebih sensitif di luar akan tampak pengelupasan seperti itu. Nah, tapi fun fact-nya, tidak semua krim dokter harus di stop. Kenapa? Karena tidak semua krim dokter kandungannya itu exfoliating. Seperti itu. Ada juga anti-infeksi dan sebagainya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang lagi pakai krim dokter, baik untuk lagi mengobatin atau lagi masa maintenance, nah boleh dikomunikasikan ke dokternya, apakah krim-krim yang saya gunakan nih, karena saya nanti ya sekurang-kurangnya 1 bulan atau 2 bulan sebelum menikah nih dok, saya mau menikah tanggal sekian, apakah krim yang saya gunakan ini masih boleh dipakai atau harus diganti dengan yang lainnya atau harus di stop seperti itu, supaya nanti pada saat hari H tidak muncul masalah-masalah baru, apalagi untuk kulit yang berjerawat. Itu hati-hati banget gitu. Apalagi lagi masa aktif pengobatan atau lagi masa maintenance, itu hati-hati banget, jangan sampai di stop, ujuk-ujuk di stop tanpa dikomunikasikan ke dokternya. Gitu. Dan juga dikomunikasikan ke muanya, misalkan memang ada krim dokter yang tidak harus di stop, ya komunikasikan ke muanya, Mbak Mua, misalkan Teh Mua, sebenarnya saya pakai krim ini dia tidak mengelupas kok, nggak buat kulit saya licin kok, saya hanya pakai yang ada kandungan anti infeksinya supaya jerawat saya tidak makin meradang seperti itu. Oke, jadi pada prinsipnya adalah perawatan-perawatan yang bersifat eksfoliasi atau pengelupasan itu yang dilarang ya dok ya? Iya, iya benar, benar. Oke. Lalu yang diperbolehkan yang gimana aja nih dok? Ya kalau yang diperbolehkan yang ada kandungan kayak whitening agentnya kayak vitamin C, niacinamide, kemudian ada kandungan kojic acid, itu nggak ada masalah supaya nanti pada saat hari H muka kita nggak kusam-kusam banget, masih lebih cerah. Bayangin mas kalau misalkan di stop semua nih, cuman pakai sabun gitu kan, saya kan search juga tuh di mana di YouTube, banyak yang bilang di stop semua, saya cuma pakai sabun. Waduh, saya mikir kalau cuma pakai sabun doang gimana, kalau kulitnya kering nggak pakai pelembab gimana coba wajahnya gitu, nggak pakai sunscreen, otomatis kita kena sunburning ya. Mau gimana caranya kulit kita cerah kalau misalkan kita tidak ngelindungin kulit dari sinar matahari kayak gitu. Jadi tetap pakai basic, minimal basic kayak sabun, pelembab, kemudian sunscreen. Kalau punya serum atau punya essence yang ada whitening agent yang nggak ada masalah banget, tetap dipakai seperti itu. Nah kalau untuk krim dokter itu tergantung kandungannya. Kalau misalkan ada anti infeksi nggak perlu di stop gitu, karena fungsi dari krim itu hanya untuk menenangkan peradangan pada kulit seperti itu, atau whitening agent yang persentasenya tinggi. Oke, nah basic skincare yang tadi dokter sebutkan itu berarti bisa menggunakan brand-brand yang beredar secara luas di pasaran atau bagaimana? Bisa banget. Kalau misalkan teman-teman happy people pakai yang OTC, bisa banget, nggak ada masalah. Pakai yang ada niacinamide-nya 5%, nggak ada masalah untuk sebelum make up. Seperti itu. Fun fact mas, orang tua saya, ibu saya seorang mua sebenarnya. Jadi waktu saya menikah yang make upin ya ibu saya gitu. Jadi dan beliau nggak ada masalah ketika saya bilang ketika saya tetap memakai skincare pagi saya yang sebelumnya saya pakai. Jadi saya tetap cuci muka, saya tetap pakai pelembab, saya tetap pakai serum, saya tetap pakai sunscreen. Kemudian setelah itu 30 menit setelahnya baru saya di make up dan nggak ada masalah make up saya. Gitu, nggak ada masalah juga, dari dokter juga nggak ada masalah. Karena kalau misalkan kulit kita terhidrasi dengan baik, pasti mua-mua tuh tahu kalau kulit pasien itu lembab, kemudian sehat, lembab ya bukan berminyak ya mas ya, lembab, kemudian halus, teksturnya bagus, itu pasti seneng banget muanya untuk make upin, seperti itu. Oke, nah dok berarti
kalau kulit yang terhidrasi dengan baik itu pasti terlihat secara kasat mata gitu. Nah, apa bedanya yang terhidrasi dengan baik dan yang overhidrasi? Overhidrasi, overhidrasi itu sebenarnya kalau kata-kata overhidrasi di klinik kecantikan itu nggak ada ya. Cuman memang orang-orang menganggapnya kalau kulit kita terlalu berminyak, kemudian kita pakai moisturizer, hati-hati jangan sampai over hydrating kayak gitu. Karena kalau misalkan terlalu banyak cairan atau terlalu banyak minyak di situ akan menyumbat pori-pori. Kemudian akan muncul komedo. Nah sebenarnya sebelumnya IG Live Alana itu saya sudah pernah menjelaskan tentang basic skincare. Jadi untuk kulit-kulit yang berminyak, untuk kulit yang kering, moisturizer seperti apa yang boleh untuk kulit yang berminyak, moisturizer seperti apa yang boleh untuk kulit kering. Boleh ditonton ulang di IG Live Alana untuk basic skincare, itu saya yang bahas lebih luas tentang itu. Itu. Jadi basic skincare itu Mas dipakai itu sesuai dengan jenis kulit saat itu, jenis kulit pasien. Nanti kalau saya bahas di sini panjang Mas, paling kita ngejelasinnya. Boleh ditonton lagi di IG Live Alana sebelumnya. Langkah pertamanya adalah dengan mengenali jenis kulit kita ya Dok ya? Iya benar, semuanya. Oke. Jenis kulit ini bisa kita kenali secara mudah nggak Dok? Atau harus menggunakan alat-alat tertentu? Sebenarnya tipe atau jenis kulit itu banyak banget, berdasarkan banyak banget kriteria-kriterianya. Ada yang membagi menjadi 4, ada yang membagi menjadi 16, ada yang membagi menjadi 42. Jadi banyak banget. Kalau misalkan mungkin orang awam menilainya kalau misalkan jenis kulit itu ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang normal. Sebenarnya kalau di kita ada yang berminyak kemudian dia resisten, ada yang berminyak kemudian dia sensitif. Seperti itu. Ada yang kulitnya normal tapi dia resisten, ada yang kulitnya kering tapi dia resisten, ada yang kulitnya kering tapi dia sensitif. Sensitif itu maksudnya gampang ke trigger. Jadi dia kulitnya gampang iritasi atau gampang alergi atau gampang muncul peradangan kayak jerawat seperti itu. Mungkin kalau pembahasan ini bisa saya hanya bisa bahas ulas sedikit karena nanti kita bisa lari ke penjelasan ke topik awal. Mungkin kalau teman-teman happy people yang mau banget mengetahui tentang lebih luas tentang basic skincare, saya udah pernah bahas di IG Live Alana dan itu nggak terlalu jauh kok, beberapa bulan sebelum. Jadi bisa di scroll, bisa dicari seperti itu. Atau paling mudahnya langsung datang ke klinik Alana barangkali ya Dok ya untuk konsultasi secara langsung ya. Itu lebih baik barangkali karena kita bisa ngobrol secara bebas ya. Dengan nanti akan ada suggest-nya langsung. Baiknya perawatan apa saja, baiknya anu dan begitu ya Dok ya. Nah, berkaitan dengan apa saja yang boleh dilakukan, tadi kan sudah disinggung secara singkat dan kurang lebih kita sudah punya gambarannya ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menghindari hal-hal yang sebaiknya kita hindari begitu Dok, selain tadi eksfoliasi, apalagi Dok? Untuk supaya tetap stunning gitu ya di hari H gitu, atau gimana Mas? Tetap bagus gitu hasilnya atau wajahnya? Iya. Hasil make up-nya bagus, kemudian kulit kita juga sehat gitu. Selain tadi eksfoliasi, karena prinsipnya begitu ya Dok ya, asal jangan eksfoliasi begitu. Nah, apalagi Dok perawatan yang sebaiknya tidak dilakukan menjelang pernikahan atau menggunakan make up. Oke. Untuk pembahasan ini mungkin karena kita bahasnya do or dance ya Mas. Jadi saya bahas dulu yang do-nya boleh. Yang do-nya boleh. Saya bahas dulu yang boleh dilakukan menjelang pernikahan. Mungkin lebih ke treatment ya. Kalau skincare kan tadi sudah kita bahas. Boleh memakai skincare. Mau yang OTC atau yang dari klinik boleh. Seperti itu. Nah kalau treatment, untuk treatment apa saja yang boleh dilakukan itu banyak banget. Nanti paling tergantung sama waktunya. Kalau misalkan teman-teman calon pengantin pengen yang hasilnya lebih bagus, pada saat hari H lebih cerah, ya otomatis jangan sekali dua kali dong treatment dilakukan. Pasti harus continue dong, seperti itu kan. Apalagi kalau misalkan muncul permasalahan-permasalahan. Nah, sekurang-kurangnya 6 bulan sampai 1 bulan sebelum hari H sudah mulai melakukan treatment. Nah, treatment apa saja? Kalau untuk 6 bulan sampai 1 bulan sebelum hari H, boleh melakukan treatment yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati atau
menormalkan regenerasi kulit. Kenapa? Karena sel kulit mati yang menumpuk ini banyak efek buruknya ya. Bisa kulit kita kusam, kemudian penumpukan yang menyumbat pori-pori bisa komedo yang mengalami inflamasi bisa jerawat seperti itu. Jadi memang harus kalau misalkan kita perlu, kita melakukan treatment untuk mengangkat sel kulit mati. Treatment apa saja? Yang pertama, basicnya dulu di klinik kita punya facial dan microdermabrasi. Facial dan microdermabrasi itu treatment dasar untuk membersihkan kulit dan mengangkat sisa-sisa kotoran, juga mengangkat sel kulit mati. Nah, kalau untuk facial dan microdermabrasi boleh banget dilakukan 3-4 minggu sekali atau sebulan sekali lah. Seperti itu. Nah, minimal sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum hari H. Cuman nih Mas, sebagai seorang dokter, mungkin saya agak mencurhat dikit gitu ya. Terkadang ada beberapa calon pengantin yang datang ke kita 2 bulan sebelum hari H atau 1 bulan sebelum hari H, tapi punya permasalahan kulit, misalkan jerawat. Dokter, saya jerawatan dok, saya mau nikah bulan depan, bisa nggak dok sembuh dalam waktu 3 minggu? Nah itu, aduh gimana, kita juga pusing ya mikirnya gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada permasalahan, boleh banget dimulai dari sekarang. Walaupun mungkin katanya, jodoh saya belum ada dok, belum ketemu hilalnya, belum kelihatan gitu kan. Belum tentu mau nikah juga tahun depan gitu. Tapi nggak ada masalah banget untuk diatasi dulu permasalahan kulitnya. Jadi nanti kalau misalkan udah ketemu jodohnya, kemudian pas hari H udah baik gitu permasalahannya, seperti itu ya. Nah, yang pertama tadi balik lagi ya, yang pertama tadi facial sama microdermabrasi. Kemudian yang kedua bisa lakukan chemical peeling. Chemical peeling ini prosedur treatment dengan cara kita mengoleskan cairan peeling dengan persentase tertentu untuk yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi kita kan mengalami skin turnover ya. Jadi kayak sel kulit yang di luar itu mati, kemudian muncul sel kulit yang baru. Nah, itu yang kita bantu untuk mengangkat secara 100% supaya nanti yang kelihatan di luar itu sel kulit yang sehat, Nah, kalau kulit kita sehat, make upnya pasti nempel dengan sempurna. Ya kan? Bener kan ya Mas Jisu ya? Seperti itu. Nah, kalau chemical peeling bisa dilakukan 1 bulan sekali. Cuman chemical peeling ini punya persentase yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan persentasenya tinggi, bisa dilakukan 2 bulan sekali. Tetap harus konsultasikan ke dokter. Seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa laser. Nah, kalau laser ini banyak tipenya. Kalau di klinik Alana sendiri, kita menggunakan laser rejuve. Laser rejuve ini fungsinya untuk merangsang kolagen. Kolagen yang terbentuk itu berfungsi untuk mengencangkan kulit, kemudian bisa mencerahkan, bisa menghidrasi, bisa melembabkan, seperti itu. Dan juga bisa membantu permasalahan-permasalahan kulit kayak hiperpigmentasi, flek, pori-pori, seperti itu. Nah, kalau untuk laser rejuve sendiri, sebelumnya mungkin rekan saya sudah pernah menjelaskan bahwasannya laser rejuve itu tidak punya downtime. Downtime itu apa Mas Jitu? Downtime itu adalah efek yang muncul setelah treatment. Jadi ada beberapa treatment, setelah kita treatment kulit kita merah, terus kulit kita mengelupas, seperti itu. Itu yang dinamakan downtime. Nah, downtime-nya untuk laser tadi sebenarnya tidak ada, cuman tetap yang namanya prosedur facial yang di dalamnya ada chemical peeling, ada microdermabrasi, pasti ada yang namanya inflamasi ringan. Maka dari itu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum hari H boleh dilakukan laser. Tapi kalau mau hasilnya bagus tetap nggak bisa sekali ya. Jadi 6 bulan atau 1 bulan sebelum hari H. Kemudian yang terakhir bisa menggunakan tindakan skin booster. Skin booster ini adalah metode penyuntikan zat aktif ke dalam kulit. Fungsinya untuk merangsang kolagen dan elastin. Nah, after skin booster tetap tidak ada downtime. Cuman yang namanya prosedur penyuntikan pasti setelahnya akan ada efek setelah penyuntikan. Misalkan nyeri di lokasi penyuntikan, kemudian merah, kemudian lebam. Jadi boleh dilakukan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum hari H dan paling lama 3 bulan deh. Karena kalau skin booster itu efeknya akan semakin lama semakin menurun. Seperti itu. Nah, itu yang boleh. Tadi kan hampir semuanya 1-6 bulan.
Nah, kalau misalkan 3 minggu sebelum hari H, boleh nggak dok? Kita sih nyaraninnya jangan ya gitu, karena kita nggak tahu tipe kulit pasien. Kalau kulitnya resisten, mau dikasih peeling, mau di mikrodermabrasi, aman-aman aja ya is okay. Tapi kalau kulitnya lebih sensitif, di mikrodermabrasi besoknya udah mengelupas, walaupun pengelupasan tipis ya jangan. Tapi kalau misalkan 3 minggu sebelum hari H atau 2 minggu sebelum hari H, apa boleh dok dilakukan treatment? Boleh, tapi treatmentnya yang berfungsi untuk menghidrasi, ngelembapin, menenangkan, seperti itu. Nah, apa aja kalau di klinik kita punya oksigen terapi, kemudian kita punya yang namanya fotodermoterapi, kemudian kita punya yang namanya masker. Nah, seperti itu. Banyak Mas Jisu. Jadi, buat teman-teman yang mau, boleh dikonsultasikan ke dokternya. Jadi, nanti dokternya akan merencanakan tindakan-tindakan apa dulu yang dilakukan sampai menjelang hari H. Seperti itu. Karena tindakan yang banyak itu nggak langsung ujuk-ujuk semua kita lakukan pada satu waktu. Enggak. Kita akan bertahap. Seperti itu. Jadi, tetap dikonsultasikan ke dokter. Seperti itu Mas Jisu. Kita melakukan perawatan dalam sekali waktu gitu, tiba-tiba datang gitu juga kulit akan kaget ya dok ya? Iya, nggak boleh juga Mas, nggak boleh juga kita terus bener-bener memaksakan permasalahannya selesai saat itu nggak boleh gitu. Kulit itu punya proses. Oke, kalau saya tarik kesimpulan begitu ya dok ya, perawatan-perawatan ini sebetulnya berlaku general ya dok ya, bukan hanya untuk pernikahan saja, tapi memang ini sebetulnya perawatan rutin yang bisa dilakukan. Nah, nanti akhirnya bisa kita nikmati saat ada momen spesial, begitu ya dok ya? Bener banget, bener. Begitu ya dok ya? Iya, benar. Oke. Jadi kalau dibilang dokter sebenarnya kulit saya kan aman-aman aja ya dok, nggak ada masalah. Berarti saya nggak perlu treatment dong, saya nggak perlu pakai skincare dong gitu kan. Nggak gitu. Jadi walaupun kita kulitnya aman-aman aja, tidak ada jerawat, jarang berkomedo, tetap harus dirawat. Seperti itu, tetap harus dirawat, tetap harus ditingkatkan lagi kesehatannya malah. Gitu, karena kan treatment atau skincare yang kita gunakan itu fungsinya bukan hanya untuk mengobatin, tapi juga untuk merawat. Siapa sih yang nggak mau umurnya udah 35 tapi mukanya masih kenceng? Mau kan? Nah itu kan didapat mau ya Mas ya. Nah, itu kan didapat nggak cuma diem-diem doang di rumah gitu, tapi pasti harus melakukan treatment-treatment sesuai dengan indikasi kayak gitu. Ya, dok, sebetulnya kondisi-kondisi kulit itu ada yang sulit banget untuk diperbaiki nggak sih dok? Jenis kulit yang mana begitu? Apakah yang berjerawat, yang berminyak, atau yang jenis kulit lainnya gitu dok? Gini, proses penyembuhan pasien setiap individu itu berbeda-beda, setiap personal itu beda-beda. Tipe saya berminyak dok, teman saya juga berminyak. Kami berdua sama-sama datang dengan diagnosa akne berat, sedang berat misalkan. Tapi jangka waktu penyembuhan saya dan teman saya itu berbeda. Kenapa? Karena regenerasi setiap individu itu berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi dari pola makan, kemudian lingkungan, kemudian pekerjaan, kemudian pola stres, itu banyak banget. Usia, kemudian konsumsi obat-obatan atau tidak, itu banyak banget. Jadi kalau misalnya dibilang ada nggak dok yang susah diobatin, ada nggak dok yang gampang diobatin? Enggak. Karena setiap pasien atau setiap personal itu punya tipenya yang berbeda-beda, seperti itu. Yang paling susah diobatin itu pasien yang mungkin agak bandel gitu ya gitu, lebih ke situ gitu. Jadi kita udah kasih edukasi banyak tapi nggak dilakukan, mungkin itu lebih susah ngobatinnya gitu. Tapi kalau pasiennya datang dengan akne berat, terus pasiennya rutin, pasiennya rajin, pasiennya nurut, itu yang nggak susah gitu. Oke, barangkali ini saya juga curhat untuk saya tuh ada kecenderungan gitu ketika lagi gabut gitu, tiba-tiba megang muka, kemudian megang benda lain, megang muka lagi. Itu menjadi faktor juga nggak sih dok? Kebersihan ya? Iya jelas gitu. Karena komedo itu bukan hanya didapat dari kelenjar minyak yang menyumbat, tapi dari kotoran juga, dari sisa-sisa make up juga gitu. Jadi makanya basic skincare itu kan yang pertama cleansing, ya bersih. Kalau kulit kita nggak bersih, kita mau pakai serum niacinamide yang berpuluh-puluh persen juga nggak akan cerah gitu. Jadi yang pertama tetap kita harus menjaga kebersihan kulit, apalagi kalau kulit kita yang memang gampang berjerawat. Seperti itu.
Nah, penggunaan basic skincare yang tadi dokter sebutkan, baik itu moisturizer, kemudian essence, serum, dan lain-lain itu ditentukan dengan harga nggak sih? Atau harga itu bisa berbanding terbalik dengan kualitas nggak sih, Dok? Oke, kalau harga itu kan sebenarnya permainan bisnis ya Mas ya. Itu mah apa tuh namanya teknik marketing seperti itulah istilahnya. Jadi kalau misalkan nih serum niacinamide yang harganya 30.000 dok, dengan perbandingannya 120.000 dok, ya sebenarnya tergantung kandungan sih, kandungan yang di dalam. Karena kan skincare yang OTC yang di luar ataupun yang di klinik itu nggak cuma mengandung satu ingredients aja, banyak. Jadi banyak faktor. Jadi apa tuh namanya keberhasilan kita pakai skincare itu bukan serta-merta didasari dengan harga dari skincare itu. Mau kita pakai harga yang murah tapi cocok dengan kulit kita, nggak ada masalah kayak gitu. Jadi saya nggak bisa jawab kalau harga segini bagus nggak dok, kalau harga segini bagus nggak dok, nggak bisa. Karena skincare itu banyak macamnya dan banyak kandungannya. Kandungan di dalamnya nggak hanya satu kayak gitu. Oke, nah dok, barangkali keberhasilan itu juga tergantung dengan hal-hal yang dilarang begitu atau don'ts-nya kali ya dok ya? Oke, yang don'ts ya. Sebenarnya don'ts ini sebenarnya general juga sih Mas. Nggak cuman teman-teman yang calon pengantin aja. Ya tetap yang pertama, tetap kita yang kalau kita mau menikah ya harus berpikir positif yang pasti ya. Walaupun masalah datang silih berganti gitu kan, harus tetap berpikir positif gitu kan. Harus memanajemen stres juga. Jangan stres-stres banget. Nanti kalau kita stres banget, akhirnya kita pengen makan sesuatu, nggak mungkin makannya makan sayur ya. Kalau kita stres pasti makannya makan yang manis. Nah, kalau untuk kulit yang berjerawat, makanan manis, makanan yang indeks glikemiknya tinggi itu tingkat inflamasinya tinggi juga, jadi bisa meningkatkan peradangan atau bisa muncul peradangan baru gitu. Jadi yang pertama ya harus berpikir positif ya, lillahi ta'ala aja kalau mau nikah, jalan lurus gitu ya Mas ya, kalau ada masalah gitu kan. Yang kedua tetap pakai skincare ya, tetap pakai minimal basic skincare, tetap pakai skincare, tetap ya saya skincare yang digunakan sesuai dengan indikasi dan jenis kulit seperti itu. Kemudian yang ketiga nih tips dari saya, kalau misalkan punya permasalahan kulit, jangan coba-coba mulai skincare yang baru, apalagi mendekati hari H. Jangan coba-coba. Oke, kalau misalkan cocok, kalau tidak cocok, nggak akan mungkin permasalahan itu akan kita atasi dalam waktu 3 minggu. Nggak akan mungkin. Kalaupun teratasi, nggak akan mungkin 100%. Kemungkinan besar 50%. Gitu. Jadi jangan coba-coba, nanti ujuk-ujuk temennya datang, ini mukanya kenapa kok berjerawat gitu kan, ini pakai ini aja, padahal kita 3 minggu lagi mau nikah, terus kita pakai yang tadinya jerawatnya masih mungkin jerawat ringan jadi jerawat berat kayak gitu kan. Nah itu yang ketiga. Dan yang terakhir, jika ada keluhan dan sudah mencoba krim sana sini dan tidak teratasi, nah mungkin itu udah saatnya konsul dengan kita para tenaga medis seperti itu. Datang ke klinik Alana terdekat, konsultasikan permasalahan kulit supaya nanti masalahnya bisa cepat selesai gitu. Oke, nah terkait permasalahan kulit silakan datang ke klinik Alana. Kalau misalkan bingung mau persiapan pernikahan mau kemana, langsung aja ke Intime Concept gitu ya dok ya. Nah ada satu hal lagi yang menarik dok. Beberapa hari lalu membaca satu artikel tentang efek buruk dari makanan manis atau gula gitu ya dok ya. Tadi juga dokter menyinggungnya sedikit. Nah sebetulnya seberapa buruk kalau kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis itu dok? Oke. Dari itu juga sampai kulit atau ke badan gitu ya? Gimana dok? Sebenarnya kan kalau misalkan kita makan makanan yang sehat, manfaatnya itu bukan hanya ke kualitas kesehatan, tapi juga kualitas kulit gitu. Kalau kita banyak minum air putih, banyak makan buah yang tinggi antioksidan, banyak makan sayur, sayur itu tinggi serat. Serat itu kerjanya mengikat cairan. Jadi kalau misalkan mengikat cairan, otomatis badan itu akan muncul refleks untuk haus. Akhirnya kita banyak minum tuh. Nah kalau kita banyak minum, otomatis badan kita terhidrasi. Kalau badan kita terhidrasi, kulit kita juga pasti terhidrasi. Seperti itu. Nah kalau masalah makanan manis, sebenarnya di kita ada yang namanya inflammatory food mas. Jadi makanan-makanan yang memicu peradangan atau
bahkan malah meningkatkan peradangan. Makanan-makanan itu makanan yang tinggi indeks glikemiknya, yang tinggi karbonya. Biasanya kalau saya ke pasien, saya bilangnya hindari yang makanan yang basicnya tepung, gula, susu kayak gitu, yang manis-manis kayak gitu. Kalau lagi masa aktif penyembuhan jerawat gitu, karena makanan-makanan itu bisa memicu peradangan yang baru, atau bahkan yang tadinya cuman papul kecil-kecil jadi nodul yang gede kayak gitu. Seperti itu. Kalau makanan jelas itu pasti. Baik. Nah, makanan sudah, terus hal-hal yang harus diperhatikan juga sudah, terkait dengan hal ini, perawatan-perawatan yang disediakan oleh Alana gitu ya, Dok ya. Mungkin tadi kan saya cuma bahas wajah ya. Jadi kalau di klinik Alana tuh kita bukan cuma hanya fokus di muka. Kita juga ada treatment-treatment nih untuk badan. Seperti itu. Nah, kalau menjelang pernikahan boleh nggak dok melakukan treatment badan? Boleh, boleh banget ya. Yang pertama bisa infus brightening. Kalau infus brightening itu kan untuk mencerahkan. Kami tidak bilang memutihkan ya, mencerahkan seperti itu, mencerahkan kulit. Bisa dilakukan 2-4 minggu. Buat teman-teman di rumah yang memang rutin melakukan infus brightening, lanjutkan saja. 1 minggu sebelum hari H juga nggak ada masalah untuk lakukan infus brightening. Kemudian yang kedua, chemical peeling badan. Kadang kan ada yang kita yang kulitnya nggak rata ya mas, warna punggung tangannya lebih hitam dibandingkan di sini. Terus kita nanti mau nikah pakainya kebaya pendek nih gitu kan nggak apik gitu dilihatnya karena agak belang gitu kan. Nah, boleh dilakukan treatment yang namanya chemical peeling badan. Chemical peeling badan ini sama dengan chemical peeling wajah, cuman dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Bisa dilakukan di tangan, di tungkai kaki, bisa di punggung seperti itu. Nah, chemical peeling badan ini durasinya lumayan lama. Jadi mengelupas kulitnya itu lumayan lama. Ada yang 1-2 minggu, ada yang kulitnya lebih sensitif bisa 3 minggu. Jadi sekurang-kurangnya ya 3 bulan sebelum hari H. Seperti itu. Atau kalau misalkan kayak Mas Jisoo nih, kulitnya cerah gitu, lebih terang ya. Kalau kita bilangnya Fitzpatrick 2. Nah, sedangkan gosongnya agak jauh jaraknya gitu. Jarak gosong sama jarak kulit yang normal. Nah, itu bisa dilakukan 2 kali lah minimal ya. Jadi bulan ke-6, kemudian bulan ke-3 dilakukan chemical peeling badan. Seperti itu. Kemudian untuk yang bagian lipatan ya daerah ketiak itu bisa dilakukan hair removal. Kalau hair removal ini treatment untuk menanormal fungsikan folikel rambut. Jadi bulu-bulu ketiak itu kita panjangkan umurnya. Jadi nggak muncul terlalu cepat kayak gitu. Nah, kemudian hair removal ini juga bisa mencerahkan bagian lipatan. Terus buat yang lagi diet nih, calon pengantin kan, saya juga dulu diet dulu nih sebelum hari ya. Buat yang diet untuk ngebooster hasil dietnya, kita punya yang namanya meso slimming super. Jadi teknik penyuntikan untuk memecahkan lemak kemudian dibuang melalui urin. Meso slimming super itu bisa dilakukan 2-3 minggu sekali kayak gitu. Atau bisa kalau yang di pipi yang mau agak tirus bisa nanotirus gitu. Kemudian kalau yang lingkar perutnya nih kan pakai kebaya kan, kalau lingkar perutnya kecil bagus ya. Kalau mau yang lingkar perutnya bisa lebih kecil boleh lakukan slimming biolift. Atau kalau mau yang jauh lebih tirus bisa dilakukan HIFU sebulan sekali. Kalau yang downs-nya itu nggak ada sebenarnya kalau untuk treatment badan. Kalau misalkan waktunya benar-benar tepat nggak ada masalah. Kayak gitu. Jadi kalaupun seminggu mau nikah, kita infus brightening boleh. Kalau di klinik kita ada immunobooster mas, jadi itu kombinasi antara infus brightening dan nge-boost imun gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya ada COVID ya. Jadi klinik menciptakan yang namanya immunobooster. Boleh banget datang. Sepertinya banyak banget ini udah pertanyaan. Apakah kita bertanya-tanya? Tadi ada yang berkaitan dengan apa yang dokter sampaikan. Kalau anti-aging programnya sama ngecilin pori-pori, perlu treatment apa saja nih dok? Anti-aging banyak ya, skin booster itu juga bisa anti-aging, laser juga anti-aging, kemudian anti-aging. Sebenarnya bukan anti-aging sih, lebih ke kayak kita mencegah munculnya tanda-tanda penuaan kayak premature aging. Seperti itu. Kemudian botox juga bisa, banyak banget tergantung usianya berapa, kemudian ada permasalahan atau tidak di kulit kita. Kalau untuk pori-pori bisa dilakukan laser fraksional, bisa dilakukan derma roller, bisa dilakukan laser juga. Nah, kalau buat teman-teman happy people yang lagi pengobatan bopeng,
atau pengobatan untuk mengecilkan pori-pori dengan menggunakan laser fraksional atau derma roller itu dikomunikasikan ya ke dokternya, karena laser fraksional dan derma roller itu durasi downtime-nya cukup panjang, bisa 2-3 minggu. Kalau derma roller bukan durasi downtime, kalau untuk kemerahannya mungkin hanya 3-5 hari, tapi mukanya kusam dulu tuh nantinya. Jadi dikomunikasikan ke dokternya supaya dokternya tahu kalau misalkan kita lagi ada acara khusus nih nanti bulan sekian, seperti itu. Oke, Dok, perawatan-perawatan tersebut apakah berlaku juga untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan saja? Semuanya boleh. Semuanya boleh, kita menerima, tidak ada perbedaan gender gitu. Boleh kok, boleh. Mas Jisoo mau datang ke klinik Alana, boleh. Nanti kita ketemu. Oh, dengan senang hati. Sesegera mungkin saya datang ke klinik Alana. Oke. Oke, klinik Alana punya paket prewed juga loh, Mas Jisoo. Iya. Kita punya paket prewed nih. Spesial nih, kira-kira paket pre-wedding treatment-nya itu apa saja nih, Dok? Oke, kita tuh baru launching, asik, baru launching namanya paket prewed. Jadi untuk teman-teman yang bukan hanya mau menikah aja, kalau yang mau lamaran, kemudian mau wisuda gitu kan, yang memang ada acara penting-penting lainnya, atau nggak ada acara penting juga nggak apa-apa, ambil aja paketnya. Jadi klinik itu lagi launching yang namanya paket prewed. Jadi kita punya 3 paket, Mas. Yang pertama ada paket eternal. Paket eternal ini teman-teman happy people bisa mendapatkan facial oxy rejuve 2 kali dengan harga 675.000. Itu lebih murah karena harga satuannya 380 gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ada paket intimate. Kalau paket intimate itu dengan harga 800.000, teman-teman bisa dapat treatment 1 kali facial oxy rejuve dan 1 kali photo facial laser. Kemudian yang terakhir nih ada treatment yang namanya ada paket royal. Paket royal ini dengan harga 1.100.000, teman-teman happy people bisa dapat 2 kali facial oxy rejuve dan 1 kali photo facial laser. Mungkin teman-teman nanya, oxy rejuve apa ya? Photo facial laser apa ya? Mungkin kalau teman-teman yang sering ke Alana tahu itu facial oxy rejuve apa, photo facial laser juga apa. Tapi buat teman-teman yang baru, facial oxy rejuve itu di dalamnya ada tindakan facial, kemudian ada microdermabrasi, kemudian ada chemical peeling, kemudian ada serum, kemudian ada oksigen terapi, kemudian ada masker. Banyak ya, jadi fungsinya bukan cuma mengangkat sel kulit mati, bisa juga membersihkan, kemudian bisa juga melembabkan, bisa juga menghidrasi kulit, bisa juga menenangkan kulit. Nah, kalau photo facial laser di dalamnya tuh ada facial, kemudian ada chemical peeling, ada microdermabrasi, ada chemical peeling, kemudian ada laser, kemudian ada masker. Ya sama ya fungsinya kayak yang saya bilang sebelumnya, kalau laser itu fungsinya banyak banget kalau laser. Bukan cuma untuk menyehatkan, tapi juga bisa memperbaiki permasalahan kayak hiperpigmentasi post acne atau wajah yang kemerahan karena jerawat atau misalkan flek kayak gitu boleh banget dilakukan ini. Oke, ini harganya promonya sampai kapan nih, Dok? Tampaknya menarik sekali nih. Kalau promonya memang sampai akhir bulan ini saja, tapi jangan sedih. Tetap pantengin terus nih Instagram klinik Alana. Biasanya klinik Alana suka kasih kejutan-kejutan nih. Siapa tahu bulan depan tetap ada promonya, atau bulan depannya lagi tetap muncul promonya. Kayak gitu, ada lagi promonya. Gitu. Oke. Nah, sebagai wujud rasa senang kami juga tampaknya kami juga ingin menghadirkan nih paket-paket menarik nih untuk teman-teman semua, khususnya calon mempelai yang berbahagia gitu ya. Silakan kalau teman-teman misalkan order paket wedding planner di kami, itu akan kami masukkan untuk pre-wedding treatment di klinik Alana gitu ya. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan teman-teman follow dulu Intime Concept, nanti di DM aja, penjelasan lengkapnya akan kami sampaikan secara lengkap melalui Instagram, atau tinggal diklik aja link di bio, langsung akan terhubung dengan WhatsApp kami gitu ya. Baik. Nah, tadi di awal kan kata Mas Jisoo kita ada giveaway nih. Rules-nya gimana tuh Mas giveaway-nya? Sebentar, saya lihat dulu. Tadi ada beberapa yang bertanya. Salah satunya adalah dari akun Yuli Ucil. Ini menyampaikan, Dok, kan biasanya menjelang wedding itu suka stres, kemudian bisa mengakibatkan muka jadi berjerawat. Sedangkan obat jerawat kebanyakan adanya pengelupasan, Dok. Baiknya penanggulangannya bagaimana itu, Dok?
Oke, bener tuh. Kalau stres, kenapa stres jadi berjerawat? Mungkin itu tandanya. Kenapa stres jadi jerawat? Karena kalau kita stres, kita pengen makan sesuatu yang manis-manis. Nah, kembali lagi, makan sesuatu yang manis-manis bisa meningkatkan peradangan. Apalagi kalau kulit kita, kulit yang berjerawat seperti itu. Kemudian pola tidur kita jadi nggak teratur. Kemudian kalau pola tidur jadi nggak teratur, alhasil ya sama tadi. Jadi ngeganggu mood ya, mengganggu pola makan juga. Nah, obat untuk akne itu tidak semuanya prosesnya itu exfoliating gitu. Karena jerawat itu penyebabnya tidak hanya peningkatan atau hiperkeratinisasi. Bukan cuman itu penyebabnya. Penyebab jerawat itu banyak dan nggak semua obat atau krim akne itu fungsinya untuk exfoliating. Ada yang anti radang, ada yang memang untuk menenangkan peradangan seperti itu. Jadi disesuaikan aja, datang aja ke dokternya. Dokter, saya kan lagi berjerawat nih dok. Kemudian saya pakai krim ini, karena kan sebenarnya krim untuk akne, krim racikan dokter untuk akne itu kandungannya berbeda-beda. Di klinik kita berbeda. Di klinik kita sendiri aja nggak cuma satu krim untuk jerawat, ada beberapa. Jadi omongin aja ke dokternya, komunikasikan aja ke dokternya. Dokter, saya mau nyembuhkan, saya lagi pengobatan jerawat nih dok. Tapi saya lagi mau nikah nih bulan depan gitu. Apakah krim ini boleh saya berhentikan atau tidak? Kriteria yang boleh dan tidak diberhentikan itu banyak. Yang pertama, dia udah masuk fase apa. Kalau masuk fase aktif, kita masih harus pertimbangin untuk tetap pakai krim akne. Tapi kalau fase maintenance, apakah boleh di stop kemudian ganti ke OTC, itu juga banyak banget kriterianya. Jadi lebih bagus dikomunikasikan lagi ke dokternya. Seperti itu. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari akun Sanpawi barangkali ya. Ada pertanyaan bahwa kalau tiba-tiba muncul jerawat besar saat sebentar lagi hari H, adakah treatment seperti suntik akne untuk mengempeskan secara cepat nggak dok? Ini barangkali lebih kayak yang instan ya. Boleh nggak sih dok disuntik gitu? Boleh banget. Cuman kan tetap ya kayak namanya penyuntikan, proses penyuntikan pasti di situ ada yang namanya nyeri pada saat penyuntikan, ada kemerahan. Jadi kalau misalkan pun ada jerawat ya sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum lah gitu, 1 minggu sebelum. Atau kalaupun 3 hari ya oke, tapi kita juga nggak nanggung ya, maksudnya kalau misalkan ada merah atau gimana gitu, yaitu tetap kita harus jaga-jaga. Jadi minimal 1 minggu sebelum hari H. Maka dari itu kalau sebelum hari H yang dirawat bukan hanya pakai skincare dan treatment, tapi tetap pola hidup. Pola hidup itu tetap juga harus dijaga ya, pola makan. Makanlah makanan yang sehat. Gak ada masalah kok. Gak kenyang dok, makan sayur aja semangkok gak ada masalah, kan kenyang juga gitu kan. Atau misalkan kita olahraga, kita stres banget ya, lari aja ke olahraga, tubuh kita sehat, kulit kita sehat, jerawat nggak muncul lagi. Benar kan ya mas ya? Seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menghindari yang namanya tumbuhnya jerawat, apalagi mau dia menuju hari H, mau menuju hari H apa, kita tidak bisa menghindari. Yang kita bisa lakukan adalah mencegah. Kalau misalkan kita tahu kulit kita memang ada riwayat akne, ya bagaimana caranya supaya jerawat itu tidak tumbuh gitu. Kita harus tahu bagaimana caranya gitu mas. Oke, jadi sebetulnya multidimensi ya dok ya, kalau kita ngobrolin soal kondisi kulit itu bukan hanya soal treatment dari luar, tapi dari dalamnya juga harus tetap diusahakan. Benar. Oke, nah ini pertanyaan lainnya adalah dari akun Anissa Runis yang menyampaikan kalau treatment kan juga ada yang bisa menyebabkan eksfoliasi kulit, kemudian ingin tetap treatment, jadi gimana ya dok kalau seperti itu? Nah itu yang tadi yang saya bilang di awal. Jadi treatment itu kan memang ada yang eksfoliasi. Contohnya chemical peeling. Apalagi kalau chemical peelingnya dengan presentasi yang kuat. Di klinik ada yang namanya CP Nano. Nah CP Nano itu chemical peeling dengan konsentrasi yang lebih kuat dibandingkan peeling yang lainnya. Nah kalau misalkan peeling seperti itu sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum. Karena durasi downtime orang-orang itu beda-beda. Kalau kita bilangnya 3-5 hari. Tapi ada beberapa pasien yang lebih dari seminggu bisa tetap masih ada pengelupasan. Makanya amannya sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum hari H. Boleh nggak dok dilakukan treatment? Boleh, tergantung waktunya dan tergantung kulit kamu seperti apa. Maka dari itu datang ke klinik. Maka dari itu saya bilang jangan 1 bulan sebelum datang ke klinik. Kalau misalkan kita pengen kulit kita cetar membahana gitu ya, glowing, cerah, itu jangan 1 bulan. Minimal deh sekurang-kurangnya 6 atau 3 bulan sebelum. Kayak gitu. Jangan paksakan kami untuk
mensulap kulit teman-teman happy people yang tadinya mungkin kusam atau bertekstur atau berjerawat dalam 3 minggu, celing hilang semuanya rata gitu. Jangan, nggak bisa kaminya gitu. Jadi sekurang-kurangnya 3 bulan atau 6 bulan lah sebelum hari H gitu. Iya, karena klinik bukan ketok magic ya dok ya. Ya benar. Harus ada Saya nggak proses punya yang tongkat dilakukan. sulapnya mas, nggak punya saya tongkat sulapnya. Oke, dok ini tampaknya ada cowok nih yang nanya nih. Kalau untuk mencari skincare yang cocok untuk laki-laki dan seberapa penting untuk laki-laki menjaga kulitnya dok? Oke, untuk laki-laki ya, untuk skincare. Ini pertanyaannya banyak yang di luar dari judul kayaknya nih. Iya mas ya, banyak yang di luar judul nih. Oke, untuk laki-laki, mau di laki-laki atau perempuan, tetap skincare itu harus sesuai dengan tipe kulit. Sebelumnya selalu saya jelaskan, tipe kulit kita itu bukan statis, kita fluktuatif. Jadi kita harus kenalin tipe kulit kita apa dan bagaimana saat ini. Baru kita memilih skincare yang baik. Untuk laki-laki minimal banget pakai basic ya, sabun, facial wash, kemudian pakai sunblock. Kalau kulitnya yang memang berjerawat boleh dong pakai moisturizer, boleh, tapi dengan yang bagaimana moisturizernya. Nah, moisturizer untuk kulit-kulit yang berjerawat biasanya sediaannya dalam bentuk gel ataupun kalau krim dia yang light. Seperti itu. Kalau yang kulit kering boleh nggak dok pakai moisturizer? Boleh banget gitu kan. Jadi bener-bener kenali dulu nih jenis kulit kamu yang seperti apa. Baru cari. Gampang sih kalau yang OTC ya, kalau yang di drugstore ya, gampang tanya aja ke itunya, mbak BA-nya, mbak ini bisa untuk kulit yang kering nggak gitu, bisa untuk kulit yang berminyak nggak? Kita nggak harus tahu sebenarnya kandungannya apa, mereka yang menjual pasti tahu kandungannya apa. Kalau misalkan untuk yang OTC ya, kalau yang di klinik kan tetap dokter yang memilih skincare-nya. Jadi tanyakan aja ke Mbak Bea-nya, Mbak ini bisa nggak untuk kulit ke saya yang kering misalkan, bisa nggak ini untuk kulit saya yang berminyak misalkan seperti itu. Jadi tanyakan aja, nggak ada masalah gitu. Kalau nggak berani ya boleh pakai di klinik, boleh konsultasi ke kita. Moisturizer juga bisa berlaku untuk kulit berminyak dok? Bisa, cuman beda kandungan dan beda yang namanya sediaan seperti itu. Biasanya kalau untuk yang kulit yang berminyak atau yang memang cenderung berjerawat, moisturizernya dalam bentuk gel biasanya. Atau kalau yang krim dalam bentuk light. Jadi kalau yang krim yang padat itu kan kalau kita pakai bisa merubah warna kulit jadi lebih cerah. Namanya kayak orang pasien tuh bilangnya tone up dok. Kulit saya tone up, jadi tone-nya lebih cerah dibandingkan yang lain. Nah kalau yang cenderung berminyak atau yang cenderung berjerawat biasanya kita yang light. Jadi kalau dipakai dia tidak akan muncul yang namanya tone up tadi, meningkatkan tone tadi, enggak. Karena fungsinya kan bukan untuk mencerahkan, enggak kayak gitu. Baik, ini waktu kita cukup terbatas nih dok. Kita beralih ke pertanyaan terakhir barangkali ya. Ini dari Mas bentar nih dok, pas acara hari H kan pasti pakai make up yang berat gitu ya. Iya benar, dikhawatirkan setelah hari H malah berjerawat. Penanganan terbaik agar setelah hari H acara kulitnya tetap oke gimana dok? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi nih. Gitu. Kenapa? Karena kebanyakan pasien yang hanya fokus hari H. Padahal setelah hari H yang namanya perempuan pasti tetap pengen tampil cantik. Bener kan Mas Yusuf? Ya, maka dari itu kalau misalkan kita lagi proses pengobatan, misalkan nih lagi ya namanya orang menikah kan 30 ke bawah. Untuk 30 tahun ke bawah kebanyakan kasusnya jerawat gitu ya. Kalau untuk flek masih belum banyak gitu yang untuk 30 tahun ke bawah. Nah, kalau lagi masa aktif jerawat atau masa maintenance jerawat, jangan di stop tiba-tiba krimnya. Jadi komunikasikan ke dokternya, dokter ini kan saya lagi pengobatan nih dok, lagi masa aktif pengobatan, lagi pakai krim yang fungsinya untuk mengobatin radang. Saya mau menikah dan saya harus make up. Apa yang saya harus lakukan? Biasanya kita tetap meresepkan krim untuk jerawat, tapi yang tidak menimbulkan eksfoliasi. Seperti itu. Jadi tetap akan meresepkan krim. Oke, baik. Nah kalau tadi kita ngobrolin soal, halo dokter? Iya. Ya, tadi agak terputus ya dok. Kalau kita ngomongin tadi untuk membuat kulit menjadi tone up begitu ya. Nah, apakah bisa menggunakan infused whitening gitu? Dan harus berapa kali diulangnya menjelang pernikahan? Oke, kalau infused brightening itu berapa kali? Saya selalu bilang tidak ada batasan karena
berapa kalinya itu sesuai dengan pigmen kulit kamu normalnya seperti apa. Ada yang mungkin kuning kecoklatan atau kuning terang seperti itu. Cuman untuk tahap intensif kita biasanya 5 sampai 10 kali. Karena gini Mas Jitsu, pasien itu goalsnya beda-beda kan. Ya, jadi ada yang mungkin 7 kali, kemudian dia udah ngelihat kulitnya udah lumayan cerah. Terus dia ya udah dok, saya nggak mau infus lagi kayak gitu. Ada. Jadi untuk berapa kalinya itu tergantung pigmen kulit awal kamu seperti apa. Cuman mungkin di kita biasanya 5 sampai 10 kali, insya Allah pasti akan ada perubahan gitu. Cuman mungkin saya lebih garis bawahi ya, infus brightening itu bukan untuk memutihkan, tapi buat mencerahkan gitu. Jadi jangan kesimpulannya adalah infus whitening itu tuh untuk putih gitu, enggak. Jadi untuk cerah gitu. Untuk cerah. Kulit cerah itu kulit sehat kok Mas. Putih belum tentu sehat. Karena kita juga tidak bisa memaksakan putih kayak orang-orang bule gitu ya dok ya. Iya, karena kan kita orang Asia Tenggara ya, kulit kita kuning kecoklatan gitu atau kuning terang gitu. Nggak bisa kita pengen kayak kulit-kulit artis Korea gitu ya Mas ya. Yang memang dari sananya, dari genetiknya emang kulit mereka putih gitu. Baik, dokter, tampaknya kita sudah di penghujung acara. Kita pilih saja pemenang-pemenangnya yang tadi sudah melontarkan pertanyaan yang cukup bagus. Tim sudah memilih, tampaknya sudah ada pemenang ya. Tim belakang layar saya juga lagi memilih nih teman-teman giveaway. Juga boleh loh, untuk dua pemenang juga nggak apa-apa dokter pilih. Tadi yang pertanyaan yang ditunggu-tunggu, siapa kira-kira yang... Tim saya lagi diskusi Mas, bentar. Kita lagi nyari siapa aja yang beruntung mendapatkan giveaway ya Mas ya. Oke, ini saya nyontek dulu nih dari tim. Dari apakah Yuli sudah Ucil, ada? barangkali ya, yang menanyakan soal hubungannya stres dengan muka berjerawat begitu dok. Oke, yang pertama dari tim kita, selamat untuk Teh Anissa Runis underscore, ya bener ya? Anissa Runis underscore. Tadi yang nanya tentang apa ya? Anissa ya? Oh iya benar. Baik. Teh Anissa Nanti kita cek Runis lagi. ya, underscore. Buat Teh Anissa boleh menghubungi tim Klinik Alana atau tim InTime ya? Ya, silakan DM para pemenang. Kemudian yang kedua itu ada Teh Yuli underscore Ucil. Ya, tadi bertanya soal stres ya. Soal stres dan berjerawat. Kemudian ada akun Anissa dan satu orang lagi barangkali dokter dan tim. Satu orang lagi? Bentar ya, lagi berdiskusi tim di belakang layar saya, Mas. Oke, sambil nunggu diskusi, dokter kita simpulkan saja ya dari obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada insight untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan. Silakan dok. Oke. Buat teman-teman calon pengantin, pertama saya ucapkan selamat dulu ya. Semoga lancar sampai hari H. Nah, untuk teman-teman yang calon pengantin, yang pertama tetap berpikir positif. Walaupun mau menikah itu pasti banyak masalah ya. Kemudian tetap pakai treatment, tetap pakai skincare-nya, jangan dilepas gitu skincare-nya semuanya. Tetap kalau misalkan ada masalah konsultasikan ke dokter seperti itu. Kemudian tetap jaga pola hidup, pola makan dan pola stres agar pada saat hari H bukan cuma kulit cerah aja nih yang kita dapetin, tapi juga badan yang sehat dan pikiran yang sehat juga seperti itu. Supaya pikirannya sehat, relax, begitu harus relax ya. Kalau stres-stres menjelang pernikahan, silakan datang ke kami ke Intan. Kemudian perawatan itu. Buat yang sudah stres nih, apa mau pakai wedding planner yang mana boleh datang ke Intan. Gitu. Kalau yang udah stres, jerawatnya nggak sembuh-sembuh boleh datang ke klinik Alana. Gitu. Udah satu lagi? Ada pemenang satu lagi ya. Pemenang satu lagi? Masih yang tag lagi. Baik, tadi ada Teh Anissa Runis ya, Anissa Runis sama Teh Yuli. Teh Yuli underscore Ucil. Nanti boleh ya dihubungin tim Alana atau tim InTime-nya. Satu lagi siapa Teh? Saya lagi cari dulu sebentar. Nah, soal barangkali yang suntik menyuntik ini ya,
akunnya Sanpawi, Kak Sanpawi. Boleh. Suntik akne untuk membebaskan secara cepat, begitu ya dok ya. Ini menarik karena saya baru tahu. Kalau jerawat ini bisa disuntik. Bisa mas, bisa banget. Jadi kalau mas pusing nih lagi ada jerawat, boleh datang ke klinik kita suntik jerawatnya. Betul sekali. Oke. Ya, 3 orang pemenang silakan DM di Instagramnya Klinik Alana atau di In Time Concept untuk mengkonfirmasi hadiah-hadiahnya. Tadi sudah disebutkan ada 3 macam hadiah. Ada produk kecantikan, kemudian voucher 1,5 juta rupiah untuk wedding planner di In Time Concept, dan 1 kotak mahar. Jadi silakan sekali lagi hubungi melalui DM Instagram atau melalui link di bio kami masing-masing ya. Oke dokter. Buat Teh Anissa Runis _, kemudian Yuli _Ucil, atau Teh Sanpawi, boleh dihubungin ya tim Klinik Alana atau In Time-nya ya. Oke, Dokter Dara, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan. Iya, Mas Jisoo juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya dan hasil sharingnya kita bisa manfaatkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tim Alana dan juga tim In Time Concept juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan bisa membahas tema-tema lain. Topik-topik yang lainnya, boleh. Banyak banget gitu ya, selain perawatan kulit, ada perawatan tubuh, hair removal, dan lain-lain gitu ya. Itu yang penting dilakukan untuk merawat diri supaya kondisinya paripurna di hari-hari spesial. Iya, mungkin buat teman-teman yang bergabung yang mungkin bukan followers Klinik Alana itu tiap bulan melakukan IG Live yang di dalamnya banyak banget edukasi. Jadi kalau yang mau menambah ilmu atau mau bertanya-tanya, boleh dipantengin IG Instagram Alananya kapan jadwal-jadwal IG Live. Nanti dokter-dokter kita, rekan-rekan saya akan muncul untuk mengedukasi beberapa banyak topik seperti itu. Baik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi teman-teman, audiens juga terima kasih banyak Dokter Dara, terima kasih tim Klinik Alana, terima kasih tim Intan, juga terima kasih. Sukses terus ya Mas ya. Sukses juga untuk Klinik Alana dan dokter ya dokter. Sehat-sehat selalu untuk semuanya. Iya Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nanti siaran langsung ini bisa disaksikan kembali melalui feed Instagram masing-masing. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.